siang, yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Surya Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Fetudoni. Saya merupakan perwakilan dari Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang tadi disediakan untuk hadir di tempat ini. Tanpa lama-lama lagi, saya akan mulai membahas topik kita hari ini, yaitu peningkatan tarif PPN yang membawa dampak kurang baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di bidang usaha. Seperti yang kita ketahui, pajak pertambahan nilai atau PPN ini dikenakan secara umum dan tanpa memilih-milih. Artinya, siapapun dengan kondisi ekonomi apapun akan dikenakan pajak pertambahan nilai ini. Tarif PPN sebelumnya adalah 10%. Lalu pada tanggal 1 April 2022 nanti akan dinaikkan menjadi 11%. Hal ini sedikit mengkhawatirkan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui juga, Indonesia dan negara lainnya sedang berada dalam pandemi ini, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang membawa dampak yang sangat buruk bagi ekonomi negara, terutama Indonesia. Ekonomi negara kita turun secara drastis dan khususnya pada tahun 2020 ketika Indonesia dinyatakan mengalami resesi. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita lihat data yang sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Indonesia pertama kali dinyatakan resesi pada saat pandemi ini pada kuartal 2 tahun 2020 ketika Indonesia mengalami minus sebesar 5,32%. Lalu, pada saat kuartal 3 tahun 2020, Indonesia mengalami minus sebesar 3,49%. Dilanjuti pada kuartal 4 tahun 2020, minus Indonesia berkurang menjadi 2,19%. Pada tahun 2021, yaitu tepatnya pada kuartal 1 tahun 2021, Indonesia masih dinyatakan dalam resesi dengan ekonomi sebesar minus 0,74%. Indonesia akhirnya dinyatakan resmi bebas dari resesi pada saat kuartal 2 tahun 2021 ketika ekonomi Indonesia naik sebesar 7,07%. Seperti yang sudah kita lihat bahwa ekonomi negara sudah mulai memulih kembali pada saat kuartal 2 tahun 2021. Hal ini dikarenakan kasus COVID yang sudah mulai menurun dan masyarakat bisa melakukan aktivitas mereka kembali. Mereka juga sudah menyesuaikan diri dengan new normal sehingga perputaran ekonomi pun bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi setelah ini, kasus COVID meningkat lagi karena datangnya varian Delta yang memuncak di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat pandemi ini, baik kondisi sekitar maupun situasi sekitar tidak dapat diprediksi. Maka ekonomi negara belum bisa kita katakan sudah stabil. Disinilah yang akan menjadi poin penting dari topik pembicaraan kita hari ini. Diketahui, data menunjukkan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan profit dan banyak diantaranya mengalami kebangkrutan sehingga harus menutup usahanya secara permanen. Bukan hanya usaha perdagangan barang, tetapi juga tempat wisata, lalu usaha perusahaan transportasi udara, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, apabila tarif PPN akan ditingkatkan pada saat pandemi ini di tahun 2022, dan kita belum tahu kondisi kedepannya ini akan seperti apa, tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi penjual maupun pembeli. Dampak bagi penjual adalah mereka harus menyesuaikan kembali harga jual mereka, karena apabila harga jual ditambah dengan tarif PPN, maka harganya akan terlalu mahal untuk dibeli masyarakat. Hal ini akan membawa kepada penurunan daya beli masyarakat yang akan merugikan menjual dan juga tentunya negara. Dan kita tentunya tidak mau itu. Kita mau menstabilkan ekonomi negara kita, bukannya sebaliknya. Maka dampak ini juga lebih berpengaruh pada perusahaan offline. Pada saat pandemi ini, perusahaan online mengalami peningkatan pesat karena masyarakat lebih suka menyukai belanja secara online karena diskon yang besar. Lalu tentunya salah satu faktornya adalah pajak yang dikenakan lebih rendah. Mari kita lihat cuplikan berikut. Kita juga sampai dengan sekarang masih belum tahu pandemi ini kapan berakhir, kapan perekonomian akan pulih. Jadi sebaiknya itu dilakukan nanti setelah kondisi pulih. Saat ini memang semua serba sulit. Jangankan untuk yang menengah bawah, untuk kalangan atas pun di dalam berjualan masih sangat sulit. Seperti kita ketahui, contoh misalkan offline ini sangat berat sekali
dilakukan berbagai pembatasan, ditutup usahanya, operasionalnya karena lonjakan kasus positif dan sebagainya. Padahal di satu sisi online itu penetrasinya semakin kuat, semakin masif. Offline semakin hari semakin berat, sampai dengan saat ini masih belum pulih. Sekarang tiba-tiba ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN, tentunya ini akan semakin memperburuk lagi kondisi offline. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilik usaha kecil, UMKM, maupun perusahaan besar dan ternama merasa keberatan atas keputusan kebijakan peningkatan tarif PPN ini. Apabila PPN tetap ditingkatkan, lalu daya beli masyarakat menurun, hal ini akan menuju kepada inflasi yang dapat menyebabkan kegoncangan ekonomi negara kembali. Angka baiknya apabila pada saat ini pemerintah lebih memfokuskan dalam membantu masyarakat menstabilkan kembali ekonomi mereka dan memulihkan negara kita karena pandemi COVID-19 ini. Karena ekonomi negara baru saja mulai stabil kembali, kita harus memulihkannya secara total. Dengan melakukan itu, pemerintah harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan cara menunda peningkatan tarif PPN. Penundaan ini bisa dilakukan sampai ekonomi negara kembali stabil selama beberapa tahun ke depan. Hal ini tentunya akan sangat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya harap Ibu Menteri dan Bapak Dirjen Pajak dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini, sehingga bersama-sama kita bisa membangun ketentraman masyarakat yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya, dan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan pada hari ini. Saya harap setelah diskusi ini ada pertimbangan ulang atas topik yang baru saja kita bicarakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.